Selamat datang kembali di channel Idea Semantik. Sudah lama saya tidak bikin video karena berbagai kendala dan masalah dan cukup tahun-tahun yang berat sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu membahas tentang kompilator. Apa sih itu kompilator? Kompilator adalah program atau perangkat lunak yang tugasnya itu menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Mirip-mirip dengan Google Translate, tapi bedanya kompilator yang dibahas di dalam video ini yaitu kompilator bahasa pemrograman. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngoding atau semacam mungkin udah kenal lah tentang compiler atau interpreter semacamnya. Dan tugasnya dari kompilator dalam bahasa pemrograman adalah mengubah source code program kita menjadi program yang bisa berjalan langsung di mesin. Karena kode sumber di komputer kita misalkan kayak .c, .go dan semacamnya itu nggak bisa bekerja langsung, harus dikompil dulu karena itu masih dalam bahasa manusia, dan kita akan mengubah script kode tersebut menjadi program yang dimengerti oleh mesin. Nah, dan tujuan dari kelas ini adalah membahas itu. Oke. Jadi singkatnya kompilator adalah perangkat lunak penerjemah bahasa. Nah, cara kerja konsep kompilator itu seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada bahasa sumber, di tengah-tengah ini ada si kompilator atau prosesnya, dan di sebelah kanan itu adalah bahasa tujuannya akan dikonversi atau diterjemahkan. Contohnya seperti selamat datang. Ini kita akan memasuki proses translator, lalu muncul teks Jepang di sini yang bacanya ini yokoso, yang artinya selamat datang. Aja beda sama bahasa Indonesia kan. Hanya beda bahasa tapi artinya sama. Lalu yang di bawah ini ada fmt println uwu. Nah, ini adalah source code dari bahasa Go, dan ini nggak bisa jalan langsung di mesin kita, tapi kita bisa ngerti untuk nulisnya. Setelah di Go build, nah si fnt println uwu ini akan menjadi file binary yang bisa dijalanin oleh si komputer atau mesin kita. Kalau pertanyaannya gimana baca binary, kan udah dikompil. Nah, itu ada tekniknya namanya reverse engineering. Nah, dan nggak dibahas di sini. Di sini fokusnya kita perubahan bahasa. Tapi meskipun bahasa ini kan namanya beda ya, tapi memiliki arti yang sama. Dia bakal menampilkan U di layar kita juga. Jadi syarat utama dari kompilator itu adalah memastikan bahasa yang akan kita terjemahkan itu bagus dulu, sesuai dengan aturan yang ada di bahasa sumber. Lalu tujuan dari kompilator, translator dan sebagainya itu adalah memastikan makna bahasa yang mau kita terjemahin itu sama nanti di bahasa tujuannya, atau disebut sebagai sintesa. Dan proses penyesuaian dan pemastian tadi itu disebut analisa. Jadi syaratnya kompilator tuh oke untuk dipakai tuh ini ya, ini dulu. Nah, pemrosesan bahasa itu hanya cara pemrosesan dari suatu bahasa. Dan di video kali ini atau ya kelas kali ini itu akan berfokus kepada kompilasi. Namun kita nggak tutup mata dengan teknik-teknik lain ya. Kita mungkin akan lebih terbuka gitu dengan teknik-teknik yang lain jika kita ketahui. Oke, kita lanjut saja ke kompilasi. Nah, mirip sama yang tadi, yang translasi bahasa tadi. Kompilasi bakal ngambil suatu kode sumber di sebelah kanan ini, di sebelah kiri maaf, lalu masuk ke kompilator, dan di kompilator ini kode sumber itu akan menghasilkan program executable .exe atau .l, teman-teman pernah lihat di komputer, yang isinya atau makna itu sama dengan yang ada di kode sumber. Makna yang kita pahami ya sejauh kita membaca kode sumber. Bahasa pemrograman yang memakai pendekatan ini yaitu C++, Go, Haskell, OCaml, dan Pascal. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pemrograman mungkin C++ atau Pascal ini udah pernah ketemu lah. Oke, lanjut. Nah, ini interpretasi. Bedanya apa dengan interpretasi? Nah, gini, kalau kompilasi itu dia menghasilkan yang namanya program executable. Kalau di interpretasi dia menghasilkan aksi program. Nah, bedanya kalau di executable itu si program executable itu perlu dijalanin dulu baru ada aksi program. Kalau di interpretasi atau di interpreter, cukup kode sumber dan input pengguna itu sudah mendapatkan aksi dari program yang kita bikin dari kode sumber itu. Input itu seperti apa ya? Misalkan kita jalanin script, misalkan python .hello.py, lalu di sebelahnya itu ada parameter-parameter apa yang dibaca sama programnya. Seperti itu. Jadi ini interpretasi ini pendekatannya itu bakal juga ada di kompilator dan juga ada gabungannya, dan itu akan kita bahas nanti. Nah, bahasa yang pakai pendekatan ini itu adalah JavaScript, Python, Common Lisp, Bash,
PowerShell dan Elixir. Mungkin teman-teman dengan JavaScript, Python, dan Bash dan PowerShell ini nggak asing ya, karena sebagian besar teman-teman yang pakai Windows ataupun Linux itu biasanya udah ada terinstall gitu. Lalu selanjutnya hybrid. Nah, hybrid ini bisa dibilang adalah gabungan dari keduanya gitu. Jadi ada tahap kompilator, ada tahap interpretasi. Jadi kode sumber ini bakal masuk ke dalam kompilator, namun hasilnya tuh nggak program executable yang bakal nanti langsung jalan plek di komputer kita, nggak. Dia bakal menjadi bytecode. Bytecode ini nggak bisa dibaca oleh kita, tapi nggak bisa dibaca langsung oleh komputer. Singkatnya dia ini semacam simbol representasi. Nah, lalu dia bakal dieksekusi caranya dengan cara interpreter. Jadi dia bakal masuk ke virtual machine, lalu masukin input pengguna, lalu jadi aksi program. Kenapa sih ada pendekatan kayak gini? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah jalanin program .jar-nya Java, nah pendekatannya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu install kompilator Java, cukup VM-nya aja. Lalu ngejalanin program itu gimana aja, selama ada VM-nya itu. Jadi nggak perlu proses-proses kompilator lagi. Kelebihannya mungkin dari interpreter adalah bytecode ini nggak mudah dimengerti atau diubah-ubah orang sembarangan gitu ya. Mungkin bisa, tapi kita nggak bahas di situ. Nah, lalu kita masukin input pengguna, jadi ya bakal mirip sama interpreter. Kelebihannya itu dia lebih cepat ketimbang interpreter dan mempunyai portabilitas yang bagus ketimbang kompilator, karena kompilator biasanya hanya menarget satu jenis mesin saja. Hasilnya itulah aksi program seperti interpreter tadi, dia bakal langsung dieksekusi jalan gitu kalau ada VM-nya. Nah, bahasa yang pakai pendekatan gini udah jelas ya, tadi ada Java, Jar, OCaml, LLVM, dan Python. Python ini juga bisa jadi bytecode. Kalau teman-teman pernah bikin visual novel pakai RenPy, itu hasil kompilasi dari script Python tuh bakal kebentuk jadi bytecode. Game atau visual novel yang dibikin itu nggak mudah dioprek-oprek orang. Keuntungan menggunakan bytecode secara umum itu program itu tidak perlu repot-repot mengurusi masalah integrasi dengan sistem. Jadi sudah dilimpahkan kepada virtual machine. Portabilitas antar mesin, juga ukuran yang biasanya lebih kecil, ukuran dari program yang dikompil secara statis. Oke, kita sudah sampai di penghujung dari kelas kita hari ini. Buku pegangan di sini ada dua, yaitu asupan utamanya Dragon Book. Ini compiler principle, technique and tools dari Ullman, Aho, dan ya, ada teman-temannya. Buku ini bagus dan jadi acuan utama saya bikin materi di sini. Tapi buku ini menurut saya cukup tua ya. Nah, walaupun tua, pendekatannya tuh mudah dimengerti gitu. Dan menurut saya recommended baca. Namun ada tambahan karena buku Dragon Book ini tua ya. Nah, jadi kita perlu semacam pembaharuan lah, pencerahan gitu dengan tren-tren yang udah ada gitu. Nah, sini ada buku Engineering a Compiler oleh Cooper dan Thornton. Kenapa saya nyaranin ini? Buku ini tebel, pembahasannya tuh enak, namun nggak terlalu wajib lah karena ya bisa habisnya lama gitu. Jadi saya jadiin referensi buat skip aja lah. Misalkan ada di buku asupan utama nggak ada, bukan bisa dilihat di buku Engineering Compiler ini apa yang beda atau yang baru gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat tinggal mungkin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat.